Oke. Halo Pak Julhan, selamat malam. Halo Bu Mary, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah Bu, sehat nih. Ah, eh, kita sekarang ngobrol-ngobrol ya Pak Julhan ya. Nggih Bu, nggih. Dalam pertemuan kita malam ini Pak Julhan hubungi saya untuk ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol santai. Topiknya apa kira-kira? Oh iya Bu, jadi gini Bu, kemarin kan saya masuk di kelas Bu ya. Eh, nah, ketika di jam ilmu pengetahuan alam dan sosial Bu, nih pas di jam MIPAS, saya kan ada langkah pembelajarannya di sana menggunakan eh, kerja kelompok Bu Guru. Jadi Ya. ketika saya Mm-mm. bagi kelompok itu ternyata banyak sekali siswa saya yang tidak mau kerja sama anggota kelompok yang udah kita sepakati. Mereka maunya pilih sendiri anggota kelompoknya. Sementara kalau saya biarkan mereka pilih sendiri anggota kelompoknya, eh, ada beberapa siswa yang tidak kebagian kelompok. Gitu, Bu. Hmm, berarti mereka milih-milih sendiri kelompoknya. Jadi yang tidak dapat kelompok akhirnya sendiri, nggak punya teman ya Pak Johan, kayak punya komunitas Ya, kecil Bu. gitu ya, kayak geng-geng. Ya, dia buat geng-geng gitu. Dia maunya sama gengnya aja gitu, Bu. Hmm. Terus apa kira-kira yang ingin Pak Julhan dapatkan dari percakapan kita malam ini? Jadi gini Bu, saya maunya dari hasil percakapan kita ini ada solusi nih Bu terkait dengan permasalahan saya yang tadi Bu terkait tentang apa namanya pembagian kelompok itu. Hmm. Oke, Pak Julhan. Berarti saya tegaskan lagi, Pak Julhan, dari obrolan kita malam ini, Pak Julhan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas ya, Pak Julhan ya. Iya Bu. Jadi karena apa namanya untuk bagi kelompok aja di kelas saya kemarin tuh Bu, jadinya kan karena kelas saya tidak kondusif ketika bagi kelompok itu jadinya banyak makan waktu Bu, yang seharusnya materi hari itu bisa diselesaikan jadinya tidak bisa diselesaikan Bu. Berarti waktunya habis untuk membentuk kelompok agar sesuai ya, Pak Julhan. Kasihan yang nggak dapat Iya Bu, ya Bu. kelompok. Iya Bu, benar. Oke. Situasinya sekarang seperti apa di kelasnya, Pak Julhan? Jadi situasinya yang kayak tadi Bu, ketika saya mencoba untuk membagi siswa saya menjadi beberapa kelompok secara heterogen Bu, ada beberapa siswa lebih dari 50% siswa saya yang tidak mau apa namanya Hmm. belajar dengan kelompok yang telah ditentukan gitu. Mereka maunya satu kelompok dengan gengnya, teman-teman rumahnya aja itu, nggak mau sama temennya yang lain, apalagi apa namanya temennya yang dirasa memiliki kompetensi yang rendah itu sangat sekali mereka hindari untuk menjadi anggota kelompoknya gitu Bu. Oke. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi sehingga mereka seperti itu? Pak Johan bisa diceritakan? Kemungkinan ini sih Bu, eh, kemungkinan Ibu ya, di kelas sebelumnya kayaknya belum pernah nih mereka melaksanakan pembelajaran dengan cara berdiskusi kelompok. Kemudian mereka juga nih nganggapnya siswa apa nah teman-teman mereka yang kompetensinya rendah, terus yang kompetensinya rendah ini menjadi hambatan untuk mereka nanti menyelesaikan tugas gitu. Mereka maunya sama temennya yang pinter-pinter aja nih Bu, supaya nilainya bagus gitu. Padahal kan kita di sini maunya ngajarin mereka bagaimana sih makanya keterampilan berelasi yang baik gitu, Bu. Soalnya kan ke depan Oh, ya itu dituntut sekali, Bu.
keterampilan berelasi di dunia kerja maupun di masyarakat gitu. Begitu ya. Dari hal yang mempengaruhi pembagian kelompok di kelas itu, situasi apa yang ingin Pak Julhan dapatkan? Seperti apa situasi kondisi yang Pak Julhan inginkan? Iya Bu, jadi saya maunya ketika kita pembagian kelompok, siswa-siswa saya itu langsung gitu bisa kerjasama dengan kelompoknya itu. Tuh. Apalagi saya itu inginnya kan Bu, gini, saya mau besok bagi kelompoknya itu rolling-rolling terus gitu Bu, supaya mereka bisa bekerja sama dengan siapa saja Bu. Saya mau besok membagi mereka berdasarkan perbedaan pengetahuan awalnya gitu. Terus saya juga mau mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya gitu. Terus juga saya mau mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan hobinya gitu Bu. Nah, cuman kalau mereka gini nggak bisa kerjasama dengan temennya yang lain, hanya mau kerjasama dengan gengnya aja, ya ke depan pembelajaran kita nggak bisa berjalan dengan efektif gitu Bu. Hmm. Situasi yang Pak Julhan inginkan itu, kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud? Gimana ya Bu? Supaya mereka bisa membangun keterampilan berelasi mereka dengan baik, kayaknya dibutuhkan ini Bu, peningkatan pemahaman tentang pentingnya keterampilan berelasi gitu Bu. Kemudian saya kayaknya perlu mereview Bu, atau mengingatkan siswa-siswa saya terkait dengan ini keyakinan kelas yang telah kita buat di awal pembelajaran dulu. Oke. Tadi kan Pak Johan punya gagasan ya agar keinginannya itu terwujud. Terus Ya apa Bu. yang harus disiapkan untuk mencapai gagasan yang Pak Johan sebutkan tadi? Untuk peningkatan pemahaman terkait dengan punya keterampilan berelasi dalam kehidupan Bu, kayaknya saya butuh ini Bu, bantuan dari Bu Guru Agama Bu untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa saya. Kemudian untuk keyakinan kelas nanti saya bisa sendiri kayaknya Bu untuk mengingatkan kembali siswa-siswa saya tentang keyakinan kelas yang telah kita bentuk di awal tahun pembelajaran. Itu Bu. Oke. Eh, apa kriteria agar memastikan hal itu berjalan, Pak Johan? Hal itu kriterianya ya Bu. Gini Bu. Jadi hal itu berjalan jikalau di kelas saya sudah tidak pilih-pilih lagi anggota kelompoknya Bu. Jadi siapapun anggota kelompoknya dia mau bekerja sama gitu. Bahkan kalau diajak untuk bekerja sama dengan siswa kelas lain pun mereka bisa gitu. Jadi sekarang saya mau lingkupnya kecil dulu Bu nih, di dalam kelas, kemudian di luar kelas gitu. Oh, begitu ya Pak Johan ya. Oh, ternyata obrolan kita malam ini seru juga ya Pak Johan ya. Nah, iya Bu. Dari permasalahan-permasalahan tadi, Pak Johan sudah curhat. Gimana perasaan Pak Iya Bu. Johan, sudah lega ya? Lega sekali Bu. Dari obrol dari obrolan kita tadi itu, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari sesi obrolan kita ini, Pak Johan? Oke Bu. Jadi saya kan ada masalah tadi Bu terkait dengan
perannya siswa saya yang tidak bisa bekerja sama atau tidak mau bekerja sama dengan anggota kelompoknya, Bu. Nah, melalui percakapan ini saya menemukan solusinya, yaitu yang pertama saya akan memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama atau berelasi, keterampilan berelasi dengan teman lainnya, Bu, dengan Bu Guru Agama, dengan bantuan Bu Guru Agama nantinya. Kemudian saya juga akan melakukan review atau mengingatkan siswa-siswi saya terkait tentang apa namanya keyakinan kelas yang telah kita buat di awal tahun pembelajaran dulu, itu Bu. Supaya keinginan Pak Julhan ini terwujud, dari kesimpulannya siapa yang bisa Pak Julhan mintai dukungan? Nah, seperti tadi Bu, saya butuh dukungan dari Bu Guru Agama, Bu. Mungkin nanti Bu Guru Agama bisa juga ngaitin apa namanya ini pentingnya kolaborasi dalam konteks agama gitu, Bu. Oke, ternyata banyak hal yang kita dapatkan malam ini Pak Julhan ya. Nggih, Bu, Dari nggih. permasalahan, dari curhatan-curhatan tadi, kayaknya kita bisa saling mengeluarkan unek-unek masalah yang ada di kelasnya. Nggih, Bu, nggih. Mungkin cukup obrolan kita malam ini Pak Julhan, bagaimana? Nggih, Bu, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak atas luangan waktunya, Bu. Bisa kita cukupkan, Gi? Atau mungkin Nggih, besok Bu. ketika Pak Julhan ingin ngobrol-ngobrol lagi, bisa hubungi saya. Saya siap kapanpun Siap, Bu, siap, Bu. ngobrol dengan Pak Julhan. Oke, selamat malam Pak Julhan. Assalamualaikum. Selamat malam juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran, Gi, Sida. Ya, giliran saya. Oke, mengundur ya. 3, 2, 1. Jadi koci deh. Berat nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Mary. Selamat malam juga Pak Julhan. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Baik ya. Luar biasa. Luar biasa. Cuacanya gimana, Bu, di sana cuacanya? Hujan-hujan. Hujan terus ya. Anak-anak sehat tapi semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang paling penting, Bu. Kita sehat, anak-anak sehat, suami sehat gitu. Tenang dah tuh hidup. Uang udah sehat juga. Iya, Bu. Semuanya sehat, enak. Luar dalam sehat jadinya, batin sehat, tubuh juga sehat. Oke, Bu. Jadi apa nih yang mau diomongin pada malam hari ini, Bu? Iya, Pak Julhan. Saya menghubungi Pak Julhan itu sebenarnya ada sedikit yang mengganjal di hati saya, makanya saya menghubungi Pak Julhan, pengen Oh iya, ngobrol-ngobrol iya. santai. Boleh kan ya? Boleh, Bu, boleh. Tentang apa nih, Bu? Ini Pak Julhan, saya mau cerita sedikit. Saya perhatikan Iya, iya. telah dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia, siswa di kelas saya itu kayaknya gimana gitu ya, Pak Julhan. Oh iya. Mereka seperti mendengar saya itu seperti radio rusak gitu. Oh iya. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngobrol, ada yang tidur-tiduran, ada yang menggambar, ada yang kadang sembunyi-sembunyi makan. Seolah-olah saya itu seperti ngomong sendiri di depan. Oh Tidak iya. ada, meskipun saya marah, mereka hanya patuh maksimal 1 menit. Setelah 1 menit ribut lagi, kembali lagi. Sehingga Oh iya. ketika saya mengajar itu
Sebanyakan marahnya daripada menyampaikan materi itu. Dan setelah kita selesai saya melakukan assessment, hasil mereka itu rendah, hanya 1-2 orang yang di KKM lah, belum di atas KKM, memenuhi Oke, kriteria ketuntasan minimalnya. Jadi oke. saya merasa gagal sebagai guru gitu. Oke, nggih, Bu Guru. Jadi siswa-siswinya di kelas Ibu itu saya simpulkan minat belajarnya masih rendah gitu ya, Bu, ya? Benar ya, Bu, ya? Iya Pak Julhan. Sehingga berdampak kepada hasil belajarnya yang belum bisa mencapai ketuntasan minimal gitu ya? Benar. Oke, Bu. Saya Jadi takutnya nanti pas semester itu Pak Julhan. oke, Bu, nanti kita pikirkan, Bu. Jadi, apa sih, tujuan yang ingin Ibu capai dari obrolan kita pada malam hari ini? Tujuannya yang ingin saya capai ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oke. Yang iya makanya saya menghubungi Pak Johan untuk mengobrol. Oke, Bu. Nah, terkait dengan permasalahan Ibu, sebenarnya situasi ideal yang Ibu bayangkan di dalam kelas Ibu saat proses pembelajaran itu kayak gimana sih, Bu? Hmm, Situasi ideal yang saya inginkan sih tidak terlalu muluk-muluk ya Pak Julhan ya. Iya, ya. Saya ingin anak-anak saya itu semangat, aktif, memperhatikan saya tidak ngoceh sendiri di depan kelas, mereka tidak sibuk sendiri, mereka bisa maksimal menyerap pengetahuan yang saya berikan. Itulah situasi ideal yang sebenarnya saya inginkan. Oke, Bu. Jadi Ibu maunya siswa-siswanya semangat gitu ya di kelas, terus aktif Iya, gitu ketika proses pembelajaran, kemudian memperhatikan Ibu ketika ngejelasin apa namanya materi materi. maupun langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas gitu. Sehingga nanti berdampak juga kepada hasil belajarnya yang baik gitu ya, Bu ya. Iya. Ya, nah Bu, kalau di level itu kita anggap sebagai apa namanya siswa-siswi Ibu berada di level 10 yang kayak yang tadi Ibu sebutkan yang semangat, aktif, memperhatikan gitu terus hasil belajarnya baik kita anggap di level 10. Nah, sekarang siswa-siswi Ibu sedang berada di level berapa ya? Menurut hasil analisis saya selama di kelasnya ya Pak Johan ya, Ya, ya. mungkin 3 atau 4 orang ada di level 6 dan sebagian besar siswa saya masih di level 5. Oke, berarti rata-rata ada di level 5 gitu ya, Bu. Iya, Jadi rata-rata di level 5 sama ada beberapa yang ada di level 6 gitu ya. Nah, iya kemudian benar. sebenarnya idealnya Ibu mau mereka ada di level berapa sih? Oke, idealnya saya ingin mereka itu sebagian yang tadi sudah ada di level 6 itu bisalah di level 8. Yang Ya, ya. sebagian besar itu yang ada di level 5 itu ada di maksimal minimal ada di level 7. Idealnya itu yang ingin saya dapatkan di kelas. Oke, oke. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu mereka supaya berada di level yang Ibu sebutkan tadi? Pertanyaannya menantang sekali. Iya. Yang saya inginkan, yang saya inginkan supaya mereka itu ada di level yang saya inginkan itu sih tidak muluk-muluk ya, tidak terlalu banyak juga, yang penting berjalan. Yang saya ingin itu saya mencari referensi-referensi Oke.
video supaya mereka itu tertarik, minatnya bertambah dengan video-video pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media-media yang menarik, mencari referensi di platform Merdeka Mengajar mengenai metode atau mode pembelajaran apa yang saya pakai. Itu Pak Julhan. Oke Bu, jadi ke depan Ibu akan mencoba untuk memvariasikan gitu ya Bu, metode sama media pembelajarannya. Ibu akan mencoba menghadirkan metode media pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga siswa-siswanya nanti akan meningkat minat belajarnya itu Bu ya. Iya Pak. Oke, menurut Ibu siswa-siswinya di kelas senangnya belajarnya kayak gimana sih Bu? Menurut saya dari hasil asesmen non-kognitif, kesiapan profil belajar mereka waktu sebelum mereka aktif belajar di awal semester itu, sebagian besar mereka tuh lebih suka belajar menggunakan audio visual dan kinestetik daripada ceramah mendengarkan. Mungkin Oke, itu penyebabnya. oke Bu. Berarti mereka itu ada yang audiovisual sama yang kinestetik ya Bu. Berarti mereka Iya, sukanya itu ditampilin video gitu, gambar, suara gitu ya Bu. Sama ini apa namanya diajak gerak-gerak itu pas proses pembelajarannya. Belajar di luar kelas gitu ya. Diajak observasi. iya, Oke Bu. iya kayaknya Pak Johan. Ya tadi kan Ibu nyebutin ini Bu, apa namanya mau ngikuti pelatihan gitu, terus mau belajar di VMM gitu. Bagaimana sih Bu Iya, kemungkinan itu bisa dilakukan oleh Bu Guru? kemungkinan itu bisa saya lakukan. Saya akan mengikuti pengembangan-pengembangan diri dengan mendaftar di SIM PKB, pelatihan-pelatihan untuk metode, media, dan supaya pembelajaran menyenangkan, menarik minat siswa. Itu Oke, Pak Guru. Pak oke Julhan. berarti sangat mungkin sekali ya Bu Guru lakukan ke depannya gitu. Iya. Nah, yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat yang mana nih? Yang ikut pelatihan atau belajar di PMM, Bu? Yang paling mungkin itu belajar mandiri dulu di PMM dan mencari referensi media alat peraga di Oke, internet. lagi ngetren sekarang ya Bu di PMM. Dan Iya. kita ketahui bersama juga Bu kan di PMM itu lengkap sekali ya referensi berbagai macam referensi di sana kita apa namanya disematkan oleh teman-teman dari rekan guru lainnya gitu. Ya, Kira-kira se-Indonesia kapan nih jadi Bu kita bisa share. dilakukan ya? Kira-kira kapan nih Bu bisa dilakukan nih pembelajaran mandirinya di PMM? Saya akan usahakan dengan niat sepenuhnya besok saya akan membuka PMM dan belajar mandiri di PNM karena saya sangat penasaran sekali dengan PMM itu. Ya, Kata ya rekan luar biasa sejawat saya sekali ya sih Bu. sangat iya, sangat lengkap di sana dan sangat membantu kita sebagai guru mengembangkan Wah, luar diri biasa sebagai guru sekali di sana. semangatnya. Baik Bu, kita sudah berada di ujung sesi nih Bu. Jadi apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita pada malam hari ini? Yang saya dapatkan dari sesi obrolan hari ini yaitu saya ada bukan sedikit ya, banyak tercerahkan mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas dan saya mendapatkan gagasan ide-ide untuk dalam menemukan permasalahan saya seperti belajar mandiri di PMM, Hmm, aktif di SIM PKB lagi untuk mengikuti diklat pengembangan diri sebagai profesi guru, juga mencari referensi-referensi di media internet mengenai alat peraga, media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Itu yang saya dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini, Pak Julhan. oke, baik Bu. Kalau gitu di hari-hari berikutnya kita ketemu lagi ya Bu.
Saya mau dengerin cerita Ibu nih terkait dengan proses pembelajaran Ibu di VMM dan bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran di kelas Ibu gitu ya. Ya, Baik Bu. semangat Pak. Semangat saya menghubungi Pak Julhan. Oke, Saya tidak sabaran gitu untuk melihat. oke, ditunggu Bu kabarnya besok ya. Iya. Baik Bu, kayaknya sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini Bu ya. Terima kasih banyak Bu udah menghubungi saya untuk membantu apa namanya uh, untuk membantu Ibu dalam mencari solusi terhadap permasalahannya Bu. Sekian pertemuan kita kayaknya Bu. Sampai ketemu besok di sekolah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Julhan. Oke, selamat malam juga Bu Guru. Udah tah? Oke, ya isi refleksi dulu. Di stop ini. Ya, Nanti Pak Putu yang stop sendiri nggih. iya nanti Pak Putu yang stop. Kasih tahu lewat pesan aja dulu. Pak Putu sudah selesai. Kami kelompok berapa sih kita? Kelompok 5 ya? Seru sebenarnya coaching ini. Tapi gimana ya kalau ada yang ngejawab